Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Terbuka Jember, kelompok belajar Umbul Sari. Kami akan melakukan praktikum yaitu tentang sifat-sifat cahaya, yaitu pemantulan cahaya dan pembiasan cahaya. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, menentukan fokus lensa cembung. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Nah, adapun alat-alat dan bahan yang kita perlukan di sini adalah sebagai berikut, yaitu cermin datar, ada 2 buah, kemudian ada senter, ada celah cahaya, ada busur, ada cermin cekung dan cermin cembung, kemudian ada lensa cekung dan lensa cembung, lilin dan korek api. Nah, yang pertama kita akan melakukan percobaan yaitu pemantulan cahaya pada cermin datar. Kita siapkan dengan posisi yang sebagaimana mestinya, yaitu ada senter, celah cahaya, kemudian cermin datar dan busur. Kemudian kita mengawali dengan mengukur dengan jarak 30 derajat dari sudut datang. Kita atur 30 derajat. Dan selanjutnya, terlihat sinar pantul. Kemudian kita ukur sudut pantulnya. Nah, kita mendapatkan yaitu 30 derajat. Jadi antara sudut datang dan sudut pantul adalah sama, yaitu 30 derajat. Nah, kemudian kita lakukan dengan pengukuran sudut datang dan sudut pantul yang berbeda. Kita tentukan sendiri, kemudian kita ukur lagi sebanyak 5 kali pengukuran dalam percobaan ini. Nah, kita atur lagi untuk menentukan sudut datang yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel pengamatan. Selanjutnya pada cermin cekung. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Kemudian, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Nah, selanjutnya diulang sampai 4 kali percobaan pada cermin cekung ini. Kemudian pada cermin cembung, nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Kemudian gambarkanlah jalannya berkas sinar sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Kemudian catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Kemudian kita lakukan pengamatan pembiasan cahaya. Susunlah lampu, senter, celah, dan balok kaca seperti berikut. Kemudian nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus balok kaca. Gambarkan jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian ukur besar sudut datang dan sudut bias tersebut. Dan lakukan percobaan ini sebanyak 4 kali percobaan. Kemudian pergunakanlah lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Kemudian geserkan lensa perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut sampai bayangan huruf menjadi sangat besar dan kabur. Kemudian ukur jarak huruf ke lensa pada saat tersebut. Selanjutnya yaitu susunlah lensa cembung, layar, lilin, dan penggaris panjang seperti pada gambar tersebut.
Aturlah letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam pada tabir. Ukur jarak benda dan jarak bayangan, kemudian catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk lensa cembung tersebut. Kemudian pergunakanlah sebuah lensa cekung untuk mengamati huruf dan pada buku Anda dengan jarak yang relatif dekat. Kemudian geserkan lensa secara perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut. Catatlah bagaimana sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung tersebut.